Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Allah mencari dan menemukan yang terhilang. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yesaya 53 ayatnya yang ke-6, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan ayat ini dengan teliti, terdapat 2 kali kata sekalian yang muncul. Pengulangan ini bukanlah tanpa alasan. Ia membukakan sebuah rahasia besar mengenai jalan keselamatan. Kita dapat memahami kedalaman kasih Tuhan dengan membedakan makna di balik kedua kata sekalian tersebut. Kata sekalian yang pertama berbicara tentang kondisi kita sekalian sesat seperti domba. Ini adalah pernyataan yang adil dan tanpa pengecualian. Tidak peduli apakah kita terlihat sebagai orang baik atau orang jahat, secara moral, di mata Tuhan kita mengidap penyakit rohani yang sama, yaitu mengambil jalan sendiri. Pernahkah kita merenungkan langkah-langkah yang kita ambil setiap hari? Apakah langkah itu benar di mata Tuhan atau hanya sekedar benar menurut standar kita sendiri? Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering mengingatkan bahwa ketika kita mengambil jalan sendiri, kita sebenarnya sedang mencoba menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Kita menjadikan keinginan pribadi sebagai berhala. Tanpa sadar, kita sedang mengabdi pada 2 tuan, keinginan diri kita dan kehendak Tuhan. Namun, di tengah dunia yang menawarkan kepuasan sementara ini, jalan mandiri yang kita tempuh sebenarnya adalah jalan buntu yang hanya membawa kita pada kesesatan. Namun, ada kata sekalian yang kedua. Allah menyediakan solusi melalui Kristus. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Disinilah letak inti pemikiran Keller. Pengampunan sejati tidak pernah gratis. Jika seseorang berbuat jahat kepada kita dan kita mengampuninya, artinya kita sendirilah yang menyerap biaya rasa sakit itu agar hubungan tersebut pulih kembali. Demikian pula dengan Allah. Keadilannya menuntut agar setiap jalan sendiri yang kita ambil harus dibayar harganya. Keadilan Allah mengungkapkan kebenaran bahwa Ia tidak sekedar menghapus dosa kita seolah-olah itu hal sepele. Sebaliknya, Ia menyerap seluruh hukuman kejahatan kita ke dalam dirinya sendiri di atas kayu salib. Inilah pertukaran agung. Seluruh kesesatan kita ditimpakan kepada Kristus agar seluruh kebenaran dan kedamaian Kristus menjadi milik kita sekalian. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah saat ini kita masih mencoba menjadi gembala bagi diri kita sendiri? Apakah kita masih berpikir bahwa mengambil jalan sendiri akan membuat hidup lebih baik, sementara mengikut jalan Tuhan hanya akan mendatangkan penderitaan? Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang telah rela berkorban demi menebus kesesatan kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui bahwa seringkali kami masih menjadikan keinginan pribadi sebagai tuan atas hidup kami. Kami mohon, tegur dan murnikanlah kami dengan api-Mu yang tidak membinasakan. Biarlah api kasih-Mu membakar segala keangkuhan dan berhala diri kami
agar setiap hari kami semakin murni seperti emas yang teruji. Bentuklah kami agar layak berdiri di hadapan-Mu sebagai domba yang setia dan tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.